Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana Erangen dengan NIM 202111007. Di sini akan menjelaskan sedikit materi sosiologi hukum. Yang pertama, materi efektivitas hukum. Pengertian dari kata efektif artinya yaitu ada efek atau dapat membawa hasil ketika ia mulai berlaku. Kemudian hukum yaitu peraturan, kaidah, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang artinya efektivitas hukum ini adalah orang yang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu benar, diterapkan dan untuk dipatuhi. Kemudian faktor yang mempengaruhi hukum yaitu yang pertama faktor hukumnya sendiri, di mana faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini yang menjadi titik awal dalam proses penegakan hukum. Kemudian ada faktor penegak hukum atau aparat penegak hukum. Faktor ini berkaitan dengan bagaimana cara para aparat agar menegakkan hukum itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian ada terakhir faktor sarana atau fasilitas. Karena ketiadaan fasilitas dan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana ini harus lebih dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas serta jumlah dari sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. Kemudian berlakunya hukum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama secara yuridis, artinya dasar kekuatan pada prinsip ini harus menunjukkan beberapa hal. Yang pertama harus ada kewenangan dari pembuat peraturan dan undang-undang, dalam artian harus dibuat oleh badan atau pejabat yang memiliki wewenang. Kemudian yang kedua, harus memiliki kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Kemudian yang ketiga itu harus mengikuti tata cara tertentu. Keempat, keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Berlakunya hukum yang kedua itu secara sosiologis, di mana dasar kekuatan berlakunya sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Surjono Sukanto dan Purnandi Purbabacaraka bahwa landasan berlakunya suatu kaidah berdasar pada 2 teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Yang terakhir ada berlakunya hukum secara filosofis. Ini menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu sendiri, yakni apa yang menjadi cita-cita hukum. Baik, materi yang kedua yaitu hukum dan keadilan. Pengertian hukum ini adalah suatu aturan atau kebijakan yang sifatnya tadi mengikat bagi setiap orang ataupun kelompok yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki wewenang dengan tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan. Yang kedua yaitu pengertian dari keadilan. Keadilan ini adalah pengambilan keputusan dengan sikap adil yang sifatnya itu tidak berat sebelah, atau dia melakukan keadilan tidak semena-mena. Kemudian hubungan antara hukum dan keadilan. Dalam pengambilan dan penetapan suatu hukum harus menggunakan rasa keadilan agar tercapainya tujuan dan fungsi dari hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu hukum dan keadilan dalam perspektif sosiologi hukum. Keadilan dalam pandangan sosiologi hukum itu belum terpenuhi atau belum tercapai jika keadilan sosial bagi masyarakat, yang mana penerapan hukum yang berlaku seringkali bertekad untuk bersikap netral dan berpandangan objektif itu tidak terpenuhi. Materi yang ketiga yaitu konflik sosial. Pengertiannya secara sosiologis, konflik ini diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau berkelompok juga yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat salah satu pihak itu tidak berdaya. Penyebabnya apa? Faktor-faktor penyebab konflik sosial ini yang pertama ada perbedaan individu. Perbedaan individu ini meliputi perbedaan pendirian atau perasaan. Setiap manusia itu unik, jadi setiap orang memiliki pendirian atau perasaan yang berbeda-beda dengan lainnya. Perbedaan itulah akan menjadi satu hal yang muncul mengapa faktor sosial, sebab dalam menjalin hubungan sosial seorang itu kadang-kadang tidak sejalan dengan kelompok lainnya atau dengan orang lainnya. Kemudian ada perbedaan latar belakang kebudayaan dan kepentingan. Karena memiliki
perasaan tadi, pendirian maupun latar belakang budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu bersamaan, masing-masing orang atau masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda juga. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuannya berbeda, sehingga itu menjadi salah satu faktor pemicu munculnya konflik sosial. Yang terakhir, faktor penyebab konflik sosial yaitu perubahan nilai yang cepat. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat itu hal yang lazim atau sering terjadi. Tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan terlalu mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik. Terakhir yaitu akibat dari konflik. Nah, dari konflik akan menimbulkan atau berakibat kepada beberapa hal. Yang pertama, itu meningkatkan solidaritas sesama kelompok in group yang memiliki konflik dengan kelompok lain. Kemudian adanya atau menghadirkan keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbul rasa dendam, rasa benci, atau bahkan saling curiga. Bisa jadi juga terjadi intoleran. Yang keempat yaitu kerusakan harta benda, atau bahkan yang paling ekstrim itu bisa kehilangan jiwa. Materi keempat yaitu perubahan hukum dan perubahan sosial. Perubahan hukum itu adalah hukum yang ada dalam praktek sehari-hari para pejabat hukum, misalnya hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan sebagainya. Apabila tingkah laku mereka berubah, maka hukum pun telah berubah, walaupun peraturan undang-undang itu masih tetap seperti dulu. Kemudian hubungan hukum dengan perubahan sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum sebagai sarana kontrol sosial, artinya posisi hukum itu berasa sebagai kekuatan yang memantau roda kehidupan bermasyarakat agar tetap masih on the track atau masih tetap di jalannya. Kemudian yang kedua, hukum sebagai sarana engineering, di mana hukum itu dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan karena masyarakat akan diarahkan serta bagaimana itu masyarakat diatur. Materi yang kelima yaitu realitas hukum dan nilai-nilai moralitas. Makna realitas hukum itu bukanlah suatu istilah yang baku dalam sosiologi hukum. Realitas hukum itu lebih mengarah kepada simbol-simbol dalam ilmu hukum untuk menggambarkan suatu gejala mengenai hukum. Apa sih hubungan nilai-nilai moralitas dan hukum? Hukum itu tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan nilai moral atau etika. Sehingga kualitas dari hukum itu dapat dinilai dari kualitas. Sejauh mana kualitas hukum itu kita bisa bercermin kepada sejauh mana, sebagus mana dan sebaik mana etika atau moral dari masyarakat yang di tempat itu. Kemudian moralitas juga harus ditunjang oleh hukum, karena moralitas itu dianggap hanya sebagai awang-awang saja jika tidak dituangkan dengan secara jelas dalam bentuk hukum kepada masyarakat. Baik, itu saja 5 materi sosiologi hukum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.